Halo Sobat Film, kembali lagi bersama aku Azumi. Kali ini aku bakal bahas tentang prasinema, elemen dan awal mula tahun 1833 sampai 1864. Proyeksi film sebagian besar berevolusi dari pertunjukan lentera ajaib menggunakan lensa kaca dan sumber cahaya yang kuat untuk memproyeksikan gambar dari slide kaca ke dinding. Slide kaca tersebut awalnya dilukis dengan tangan, tetapi setelah munculnya fotografi pada abad ke-19, terkadang fotografi digunakan. Penemuan alat fotografi praktis mengawal dunia sinema sekitar 50 tahun. Pada tahun 1833, Joseph Leteau memperkenalkan prinsip animasi stroboskopik dengan fantaskopnya. 6 tahun kemudian, Louis Daguerre memperkenalkan keberhasilan sistem fotografi pertama. Pada awalnya, bahan kimia tidak cukup peka cahaya untuk menangkap subjek bergerak dengan benar. Leteau menyarankan metode awal untuk menganimasikan foto stereoskopik pada tahun 1849 dengan teknik stop motion atau gerak henti. Jules Dubosco menciptakan perangkat yang disederhanakan pada tahun 1852 tetapi tidak terlalu berhasil. Keberhasilan awal dalam fotografi instan atau snapshot di akhir tahun 1850-an menginspirasi harapan baru untuk mengembangkan sistem fotografi animasi, tetapi dalam 2 dekade berikutnya beberapa upaya percobaan menggunakan teknik stop motion lagi. Pada tahun 1878, Edward Muybridge menggunakan deretan lusin kamera untuk merekam kuda yang sedang berlari dan dengan hasil mengejutkan dunia. Diterbitkan dengan nama The Horse in Motion dari seri Cabinet Card dengan deretan gambar kecil. Banyak orang yang mulai mengolah dengan teknis kronofotografi dan mencoba menghidupkan serta memproyeksikan hasilnya. Ottomar Anskes sukses banyak berkat elektrotasiskopnya sejak 1887 dengan gambar fotografi animasi yang kejelasannya yang baik ditampilkan pada layar kaca susu atau milk glass kecil atau di dalam lubang koin intip. Sampai pada akhirnya mulai memproyeksikan gambar pada layar besar pada tahun 1894. Rekamannya hanya berlangsung beberapa detik dan menginspirasi Edison Manufacturing Company untuk menandingi film-film yang bertahan sekitar 20 detik di tontonan layar Pipbox Kinetoscope mereka dari tahun 1893 dan seterusnya. Kehadiran film sebagai media artistik tidak didefinisikan dengan jelas. Namun, penayangan 10 film pendek karya Lumiere bersaudara secara komersial dan terbuka di Paris pada tanggal 28 Desember 1895 dapat dianggap sebagai terobosan film sinematografi yang diproyeksikan. Terdapat hasil sinematografi dan penayangan film sebelumnya yang dilakukan oleh individu lain seperti Skladanowski bersaudara yang menggunakan bioskop buatannya sendiri untuk menampilkan pertunjukan gambar bergerak pertama kepada penonton yang membayar pada tanggal 1 November 1865 di Berlin. Namun, mereka tidak memiliki kualitas, dukungan, finansial, stamina, atau keberuntungan yang dibutuhkan untuk memacu momentum yang membawa sinematografi Lumiere menuju kesuksesan duniawi. Film-film paling awal memiliki warna hitam putih, durasi kurang dari 1 menit, tanpa suara dan terdiri dari 1 adegan yang diambil dengan kamera yang stabil. Dekade pertama dalam era film bergerak melihat bagaimana film bergerak berubah menjadi industri hiburan massal yang matang dengan berdirinya perusahaan produksi film dan studio di seluruh dunia. Konvensi terhadap bahasa sinematik umum juga mengalami perkembangan dan adanya pengeditan gerakan kamera dan teknik sinematik lainnya yang memberikan peran khusus dalam narasi film. Efek khusus merupakan salah satu aspek penting dalam pengembangan film sejak akhir abad ke-19. Efek khusus pertama kali dikenalkan melalui karya film fantasi Georges Méliès. Banyak efek yang tidak mungkin atau tidak praktis untuk ditampilkan dalam pertunjukan teater, sehingga menambah keajaiban pengalaman penonton film. Perkembangan teknologi membawa perubahan besar bagi dunia film, seperti peningkatan durasi film, sinkronasi rekaman suara, penambahan warna, dan film 3D. Penggunaan suara membantu mengakhiri keharusan interupsi kartu judul, membawa revolusi bagi naratif film, dan menjadi bagian penting dalam proses pembuatan film. Perkembangan media baru
baru seperti televisi, video rumahan, dan internet mempengaruhi distribusi dan konsumsi film. Produksi film yang sering merespon dan menciptakan konten yang sesuai dengan media baru tersebut dan melakukan inovasi teknis seperti layar lebar, film 3D, dan 4D, serta menciptakan film yang lebih spektakuler untuk mempertahankan daya tarik pertunjukan film di bioskop. Sistem produksi film yang lebih ekonomis dan digunakan termasuk film 8 mm, video, dan kamera smartphone memungkinkan semakin banyak orang untuk membuat film berkualitas tinggi untuk berbagai tujuan, seperti film rumahan dan karya seni video lainnya. Kualitas teknis film tersebut biasanya lebih rendah dibandingkan film profesional, tetapi meningkatkan dengan adanya video digital dan kamera digital berkualitas tinggi yang terjangkau. Seiring perkembangan waktu, metode produksi digital semakin populer pada dekade 1990-an yang menghasilkan efek visual yang lebih realistik dan animasi komputer yang panjang dan populer. Berbagai genre film muncul dan mengalami tingkat kesuksesannya yang berbeda-beda, dengan perbedaan besar antaranya film horor, film berita, film musikal, dan film. Oke guys, gitu aja penjelasan dari aku tentang Prasinema, Elemen, dan Awal Mula tahun 1833 sampai 1894. By the way, yang aku jelaskan ini adalah artikel dari ini dan ini. Terima kasih Wikipedia dan terima kasih Unesa. Sekian video dari aku. Bye.